Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Suhartono SPD MPD dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang hak asasi manusia. Untuk pertemuan online mata kuliah ini, kita akan membahas mengenai pengertian dan sejarah hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia dan implementasinya, kewajiban dasar manusia serta pembatasan dan larangan menurut Undang-Undang Dasar, perkembangan konsep hukum internasional tentang hak asasi manusia, keterkaitan antara hukum internasional tentang hak asasi manusia, selanjutnya perkembangan wawasan tentang hak asasi manusia, beberapa produk hukum nasional mengenai hak asasi manusia, dan yang terakhir sub materi kita akan membahas tentang pengadilan hak asasi manusia dan hukum ad hoc tentang hak asasi manusia. Untuk lebih memperdalam pengetahuan saudara tentang hak asasi manusia, saya harap saudara sudah mempelajari modul pendidikan kewarganegaraan yang telah disediakan di Google Classroom. Baiklah saudara, kita mulai pokok bahasan yang pertama tentang pengertian dan sejarah hak asasi manusia. Sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, tentunya kita sebagai manusia mempunyai hak-hak yang itu tidak akan pernah bisa dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu, adapun pengertian tentang hak asasi manusia yang saya ambil dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, di antaranya ialah hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi jelas, dari pengertian tersebut, hak asasi itu dimiliki oleh setiap orang. Negara sebagai wadah dari kehidupan manusia perlu mengatur tentang keberlangsungan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap manusia akan mempunyai hak asasi masing-masing. Di antaranya ialah hak yang paling kodrati yang sudah kita ketahui ialah hak hidup. Bagaimanapun fisik manusia itu, mohon maaf bila ada manusia yang mempunyai keterbelakangan atau keterbatasan dalam fisik, mereka juga sepatutnya kita hormati sebagai manusia yang mempunyai hak untuk hidup. Selanjutnya, kewajiban dasar manusia. Apa itu kewajiban dasar manusia? Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Maka kewajiban dasar manusia ialah menghormati hak asasi manusia yang lain. Yang ketiga, pembatasan dan larangan. Hak dan kebebasan hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang. Ingat-ingat, hak asasi manusia dan kebebasan hanya dibatasi oleh dan keberadaan undang-undang. Untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Di sini saya jelaskan bahwa hak asasi manusia dalam konteks kehidupan bermasyarakat itu dibatasi oleh aturan. Dalam hal ini di negara kita adalah undang-undang. Mengapa demikian? Kalau hak asasi tidak dibatasi,
dalam kehidupan bermasyarakat ini mungkin saja dalam ketercapaian atau mencapai hak asasi manusia yang satu tentunya akan mengganggu atau bisa memberangus, membatasi atau mengancam hak asasi manusia yang lain. Oleh karena itu, keberadaan negara ialah mengatur tentang hak asasi manusia tersebut dengan cara menerbitkan undang-undang, menerbitkan peraturan dan sebagainya. Itu tidak lain tidak bukan juga untuk mencapai kesusilaan, ketertiban umum untuk kepentingan kehidupan berbangsa bernegara. Seperti yang saudara lihat di PowerPoint berikut ini. Berbicara tentang hak asasi, saudara, tidak akan terlepas dengan yang namanya pelanggaran HAM. Di negara dunia banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Tidak terkecuali dengan Indonesia. Banyak juga pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Apa itu yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia? Definisi pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian secara melawan hukum, mengurangi, membatasi, dan atau membuat hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau memperoleh penyelesaian hukum yang adil. Selain adil, tidak memperoleh penyelesaian hukum yang benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Inilah yang dinamakan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh, di negara kita masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dikatakan sebagai kategori pelanggaran hak asasi manusia belum terselesaikan. Mungkin kita mengetahui tentang sejarah G30 SPKI. Sampai dengan sekarang, penyelesaian tentang peristiwa G30 SPKI belum jelas. Peristiwa berikutnya ialah tentang pembunuhan aktivis HAM Munir, seorang aktivis HAM kelahiran kota Dingin, Malang, yang sengaja dibunuh atau mungkin ada unsur trik pembunuhan yang dilakukan di salah satu maskapai penerbangan besar di Indonesia. Sampai dengan saat ini, dalang utama di balik pembunuhan dari kasus Munir belum terselesaikan atau belum diungkap. Itu yang disebut sebagai pelanggaran HAM. Kita lanjutkan. Baik saudara, kita lanjutkan terkait dengan latar belakang munculnya hak asasi manusia di pentas dunia. Ini dimulai pada tahun 600 sebelum Masehi, di mana Salon, seorang pemikir dunia atau ilmuwan dunia, tepatnya di negara Athena, menganjurkan warga yang diperbudak karena kemiskinan agar dimerdekakan. Hal ini yang dikenal dengan merdeka dari perbudakan. Kemudian pemikiran Salon ini diteruskan oleh seorang ilmuwan dunia yang kita kenal atau tidak asing lagi namanya Socrates dan Plato. 428 sampai 348 sebelum Masehi. Dua pemikir dunia ini menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim, yang tidak mengakui nilai keadilan dan kebenaran. Jadi, dua pemikir dunia ini sudah mempunyai anggapan bahwa setiap manusia sudah mempunyai hak-hak masing-masing, tidak untuk dikekang, tapi mereka dipergunakan untuk kebebasan berpikir, bertindak sesuai dengan keinginan masing-masing. Selanjutnya, latar belakang munculnya HAM di pentas dunia ini kita kenal. Kalau kaum muslimin pasti sudah mengetahui ini dengan yang namanya Fathul Mekah. Fathul Mekah itu kemudian dibarengi dengan sebuah piagam yang dinamakan Piagam Madinah, di mana waktu itu
pada abad ke-6 Masehi, Rasulullah SAW telah membebaskan kota Mekah dari kaum jahiliyah yang kita kenal dengan Piagam Madinah, yaitu melindungi semua penduduk Mekah, baik yang dari penduduk Nabawi maupun penduduk Mekah yang tidak keluar saat penaklukan kota Mekah. Selanjutnya 1215 kita kenal dengan istilah makna carta, di mana ada dua pokok pikiran dalam piagam makna carta ini. Yang pertama, membatasi kekuasaan raja yang absolut pada waktu itu. Yang kedua, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja yang anarki. Kemudian pokok-pokok pikiran ini diteruskan oleh seorang ilmuwan yang tidak asing lagi namanya di telinga kita, yaitu John Locke. John Locke mengatakan manusia telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan atau status naturalis. Di antaranya ialah hak hidup, hak untuk memeluk agama, dan hak untuk memperoleh pekerjaan atau mendapatkan makan. Yang kedua, manusia sebagai warga negara, hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara atau status civilis. Di sini manusia sebagai warga negara, tentunya dalam konteks warga negara, di situ ada negara yang berada di situ kemudian memberikan perlindungan, memberikan rasa aman terhadap warga negaranya. Kemudian di Britania Raya 1689 kita kenal dengan Bill of Rights. Bill of Rights ini adalah pengakuan tentang hak asasi manusia, hak dan kebebasan warga negara, dan hak menentukan pergantian raja. Di sini muncul konsep demokrasi pada waktu itu. Kemudian sejarah demokrasi berlanjut dengan Declaration of Independence, ya, Declaration of Independence, ya. Ini terjadi di Amerika Serikat tahun 1776. Di antaranya isinya ialah: 1. Semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Yang kedua, semua manusia dianugerahkan hak untuk hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan. Tidak cukup dari situ saja. Latar belakang munculnya hak asasi manusia kemudian disahkan oleh PBB melalui Piagam PBB setelah Perang Dunia Kedua. Pengakuan terhadap pribadi manusia lebih kuat dan kokoh dalam hubungan internasional. Ini menurut PBB. Gagasan utamanya ialah mengapa PBB melakukan itu? Mengapa PBB mengesahkan itu? Di antaranya gagasan itu terkait: 1. Hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri. Yang kedua, hak asasi itu miliknya manusia atau yang kita kenal dengan hak asasi manusia. Yang ketiga, PBB merancang atau membuat konsep supaya terjadi perdamaian di dunia. Sehingga piagam PBB tersebut kemudian diarahkan atau digodok kembali sehingga menjadi Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Merupakan pernyataan sedunia tentang HAM yang dideklarasikan pada tahun 1947 dalam sidang umum PBB di Paris. Secara garis besar, pernyataan PBB ini memuat: 1. Hak sipil dan politik, antara lain hak atas hidup, kebebasan dan keselamatan individu, perbudakan, perlakuan tak berperi kemanusiaan, perlindungan atas diskriminasi, peradilan yang tidak berpihak, kebebasan bergerak, berpikir, berpendapat, beragama, dan berkepercayaan, bersifat, berserikat, dan berkumpul, mendapat pelayanan umum yang sama. Yang kedua, hak-hak ekonomi, sosial, kultural, antara lain hak atas keselamatan sosial, bekerja, istirahat, pengajaran, berpartisipasi dalam hidup berbudaya, hidup yang memadai bagi kesejahteraan dan kemaslahatan. Kemudian, hasil dari makna carta tadi atau piagam PBB tadi, Majelis Umum PBB memproklamasikan pernyataan sedunia tentang HAM
yang kita kenal dengan A Common Standard of Achievement for People and Nation. Meskipun bukan konvensi atau perjanjian PBB, secara moral anggota PBB berkewajiban menerapkannya. Setelah 1948, PBB mencatat banyak kemajuan dengan disepakatinya berbagai konvensi melalui Majelis Umum.